semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Purnatasari, NIM 2106 1102 0305, mata kuliah Statistik Bisnis, kelas 2B5, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, Manado. Dan dosen pengampu, Dr. Imelda Wilijayana OGSEMM. Dan materi yang akan saya jelaskan di video ini yaitu mengenai statistika non-parametrik. Dan yang pertama yaitu pengertian statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparameterkan. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan, tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Karena metode non-parametrik membuat asumsi lebih sedikit, penerapannya jauh lebih luas daripada metode parametrik yang sesuai. Secara khusus, mereka dapat diterapkan dalam situasi di mana sedikit yang diketahui tentang aplikasi tersebut. Selain itu, karena ketergantungan pada asumsi yang lebih sedikit, metode non-parametrik jauh lebih kuat. Statistik non-parametrik tidak memiliki syarat seperti statistik parametrik. Tidak ada asumsi kenormalan yang wajib kita penuhi seperti pada statistik parametrik. Dalam statistik non-parametrik tidak ada syarat mengenai karakteristik populasinya. Berikut beberapa contoh uji statistik non-parametrik. Yang pertama, uji tanda. Yang kedua, tes jumlah peringkat. Yang ketiga, uji korelasi peringkat. Yang keempat, exact probabilitas Fisher. Dan yang terakhir yaitu uji Q-kuadrat. Kemudian ada ciri-ciri kelompok data yang dapat diuji dengan statistik non-parametrik, yaitu yang pertama, kelompok data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Yang ketiga, sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial. Dan yang keempat, ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Adapun kelemahan dari statistik non-parametrik, yaitu yang pertama, pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua, kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Sedangkan keunggulan statistik non-parametrik, yaitu yang pertama, mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Dan yang ketiga, yaitu hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Yang berikut adalah kasus-kasus dalam dunia bisnis yang menggunakan pendekatan non-parametrik, yaitu sebagai berikut. Seorang pengusaha restoran ingin melakukan penelitian mengenai selera masakan tradisional yang disukai mahasiswa. Hasil penelitian terhadap 30 responden di restoran tradisional memberikan data sebagai berikut. 22 orang menyukai masakan Jawa dan 8 orang menyukai masakan Padang. Ujilah dugaan bahwa jumlah mahasiswa yang menyukai masakan Jawa berbeda dengan masakan Padang. Gunakan taraf nyata sebesar 5%. Hipotesis 0, jumlah atau frekuensi mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah sama atau tidak berbeda. Hipotesis 1, jumlah atau frekuensi mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Berikut bisa dilihat dalam video merupakan contoh dari binomial test. Interpretasi hasil uji binomial memaparkan bahwa kategori masakan tradisional ada dua, yaitu masakan Jawa dan masakan Padang. Jumlah masing-masing adalah 22 dan 8. Nilai proporsi uji atau threshold yaitu 0,50
proporsi pengamatan untuk kategori masakan Jawa yaitu 0,73 dan kategori masakan Padang 0,27. Hasil nilai peluang eksaks binomial dua arah atau x-axis to toilet atau P kurang value adalah 0,016 kurang dari 0,05, maka keputusannya tolak hipotesis nol. Jadi, untuk kesimpulan, jumlah atau frekuensi masyarakat yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengenai tabulasi silang. Pengertian dari tabulasi silang itu sendiri yaitu tabulasi silang adalah metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Tabulasi silang merupakan metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu chi-square. Syarat uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel atau nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurangnya dari 5. Dan yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2 yaitu misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Karakteristik chi-square yaitu nilai chi-square selalu positif. Terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square yaitu distribusi chi-square dengan DK 1, 2, 3 dan seterusnya. Bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Itulah video presentasi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.